Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Keluarga Kudus Nazaret yang berdasarkan pada Injil Matius, Lukas bab 2 ayat 48. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masih dalam liturgi oktav Natal, Gereja Kudus merayakan pesta keluarga kudus dari Nazaret, Yesus, Maria, dan Yusuf. Menarik untuk diperhatikan bahwa susunannya dan yang disebut pertama adalah Yesus, kemudian Maria, dan terakhir adalah Yusuf. Bukankah biasanya yang disebut pertama adalah ayah, ibu, dan terakhir adalah anak-anak mereka? Dari cara penyampaian ini menjadi jelas bahwa dalam keluarga kudus Nazaret yang menjadi pusatnya adalah Yesus, anak Allah, putra Maria, dan dia adalah anak angkat Yusuf. Hal ini mau menegaskan bahwa dalam keluarga Kristen mereka haruslah menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat perhatian dan kehidupan mereka. Saya mengutip ayat Injil hari ini untuk menunjukkan kepedulian dan kesungguhan pasangan suami istri Maria dan Yusuf atas keberadaan anak mereka yang terhilang. Mereka cemas, mereka khawatir akan keselamatan Yesus. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk diperhatikan bahwa Yesus akhirnya patuh kepada kedua orang tuanya itu. Injil Lukas mencatat, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Kita juga tidak mendengar ucapan sepatah kata pun dari ayahnya, Yusuf. Bahkan penginjil Lukas juga tidak memberi catatan atau keterangan apapun tentang Yusuf. Saya menemukan sebuah pendidikan tentang hidup berkeluarga adalah tanggung jawab ayah dan ibu untuk memastikan keselamatan, kesejahteraan, dan masa depan anak mereka. Anak bagi orang tua harus menjadi segala-galanya, sebab untuk apa mereka ada kalau bukan untuk membahagiakan anak-anak yang mereka lahirkan? Anak adalah buah kasih yang dianugerahkan Tuhan untuk keluarga Kristen, keluarga kita. Dalam pandangan Gereja Katolik, tugas orang tualah untuk membesarkan dan mendidik anak mereka, terutama dengan mewariskan iman Katolik kepada mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang kudus, yang takut akan Allah. Saudara-saudari terkasih, 4 atau 5 bulan yang lalu, saya didatangi seorang sahabat. Ia datang bersama istrinya untuk mengunjungi kami.
Mereka adalah keluarga Katolik yang baik yang saya kenal. Bukan perkara yang serius, namun mereka bercerita tentang kekurangan satu sama lain dan bertanya kepada kami yang dianggap sudah lebih lama berkeluarga. Begini, saya harus bagaimana? Ketika istri itu berkata demikian, sang suami hanya diam saja. Lalu saya mencoba berkata kepada mereka, kami juga mengalami apa yang kalian alami. Biasa saja bahwa kadang-kadang kita tidak merasa nyaman atau keberatan dengan sikap satu sama lain. Namun faktanya kita ini menikah dengan orang yang tidak sempurna. Kita tidak menikah dengan malaikat yang tidak punya salah atau dosa. Tugas kita adalah saling mengerti, memahami kekurangan masing-masing. Kalau kita memperbaiki yang kurang dan melengkapi yang harus ditambahkan, kita tidak dididik untuk saling mencela, menuduh, dan menyalahkan. Kita dididik untuk mencintai dalam untung dan malang, dalam susah dan senang, waktu sehat dan waktu sakit sampai mati. Artinya apa? Kita harus menerima pasangan kita apa adanya, termasuk kekurangannya. Jangan hanya mau uangnya, hartanya, atau kebaikannya saja. Kesalahan terbesar kita adalah menuntut terlalu banyak dan tidak mencintai sebanyak mungkin dengan sekuat tenaga, pikiran, dan hati kita. Bapak Paus Fransiskus mengingatkan bahwa suami kita bukanlah orang yang sempurna. Istri kita bukanlah orang sempurna. Anak kita bukanlah anak yang sempurna. Terimalah dan cintailah mereka apa adanya. Jangan mengada-ada. Saudara-saudari terkasih, hari ini Bunda Maria dan Bapak Yusuf berusaha mencari Yesus yang mungkin sengaja nakal dan melepaskan diri dari perhatian orang tuanya dan bergabung dengan alim ulama dan bersoal jawab dengan mereka. Bahkan ia sempat mengungkap jati dirinya dengan berkata, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Mereka diam, dan Maria ibunya menyimpan itu di dalam hatinya. Dan kita pun diberitahu Yesus hari ini bahwa dia adalah anak dari Bapaknya. Dalam keluarga sangatlah dianjurkan untuk menempatkan kehadiran Tuhan, peran serta Yesus dalam keluarga kita. Di rumah kita ada salib Tuhan Yesus. Itu bukan sekedar ornamen, tapi pengingat selalu untuk melibatkan Tuhan dalam menata hidup berkeluarga kita. Kita diingatkan untuk selalu melibatkan Tuhan dalam mendidik anak-anak, membiasakan hidup doa, dan merenungkan firman Tuhan. Hal yang penting dalam keluarga adalah belajar dari Ibu Maria dan Yusuf. Jadikanlah Yesus yang utama dalam membina hidup keluarga Katolik kita. Apakah aku sudah melibatkan Yesus dalam membina hidup beriman
keluargaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena sudah mengingatkan kami untuk menjadi keluarga yang kudus melalui contoh hidup Yesus, Maria, dan Yusuf. Bantulah kami untuk setia menguduskan keluarga kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.